Oke, kita kenal di pemrograman CNC itu ada dua sebetulnya. Yang kita ambil simpulannya saja. Yang pertama itu di program CNC ya. Program CNC. Yang pertama itu kita kenal program dasar ya. Program dasar. Kita ingat program dasar ini berapa banyak? Program dasar ini berapa buah? Yang pertama saja. Yang pertama, program dasar itu apa? Pemrograman, kode pemrogramannya. Yang pertama itu adalah G1. G0. Apa itu G0? G0 itu gerakan tanpa penyayatan ya. Gerakan cepat tanpa penyayatan. Ya, seperti itu. Gerakan cepat tanpa penyayatan. Gerakan cepat tanpa penyayatan. Artinya apa itu? Kalau gerakan cepat tanpa penyayatan, artinya antara tool dan benda tidak terjadi kontak, tidak bersinggungan dia, ya kan? Tidak bersinggungan. Oke. Nah, G0 itu gerakan cepat tanpa menyayat. Pokoknya dia cepat ke segala arah terserah, ya, tanpa menyentuh benda kerja. Ya, tidak boleh dia menyentuh benda kerja. Oke. Kalau isi dari G0 itu apa kira-kira? Isi dari G0 itu apa? G0 isinya apa? Ada. Tentu kalau kita perintahkan, kamu keluar, saya bilang, kan tak tahu keluarnya itu kemana gitu kan. Ya, sementara di CNC itu kan harus gerakannya itu harus terukur, perintahnya itu harus terukur. Jadi harus mesti ada alamatnya. Kamu pergi ke kedai kopi, saya bilang, jelas gak itu? Kira-kira terukur gak itu? Terukur. Nah, kamu pahat bergerak kemana? Jelaskan kemana dia bergerak. Kalau di bubut itu punya dua koordinat X dan koordinat Z. Ya, X itu melintang, Z itu memang. Nah, isi dari G0 itu adalah yang pertama adalah alamat. Alamat itu di mana? Di X dan Z-nya berapa? X-nya berapa? Z-nya berapa? Oke? Ada lagi kira-kira isi dari G0 itu? Nggak ada. Yang jelas ada alamatnya. G0 ada alamat. Oke? Nah, kemudian yang kedua, G1. G1 itu apa itu? Gerakan penyayatan lurus, ya. Gerakan penyayatan lurus, ya. Gerakan penyayatan lurus. Nah, artinya apa gerakan penyayatan? Gerakan penyayatan itu artinya dia antara tool dan benda sudah terjadi kontak. Sudah terjadi kontak antara tool dan benda. Oke. Apa isinya? G1 itu apa isinya? Pasti alamat. Berapa? Z berapa? Ya, kemudian karena dia sudah terjadi kontak, dia mesti pakai feeding. Nah, kita pakai feeding. Tuh, ya. Oke. Kemudian itu mungkin X, Z, S. Kemudian yang selanjutnya kita kenal G2. G2 itu apa itu? Gerakan makanan searah jarum jam. Gerakan Pemakanan searah jarum jam. ya, oke. Pemakanan searah jarum jam. Atau gini, gerakan melingkar. Searah Jarum jam. gerakan jangan gerakan melingkar aja ya. Artinya gerakan penyayatan ya. Artinya sudah menyentuh ya. Penyayatan melingkar searah jarum jam. Nah, ini betul. Gerakan penyayatan melingkar
tadi, G1 tadi lupa aja. Yang feeding itu apa ya? Gerakan kecepatan penyayatannya, pemakanannya ya, gerakannya. Nah kalau di dalam CNC turning dikenal dua buah gaya pemakanan ini. Ada dua buah gaya pemakanan. Feeding itu ada dua. Yang pertama, feeding itu di dalam satuan milimeter per menit atau per detik, pokoknya per waktu. Milimeter per waktu, per menit, per detik ya. Biasanya di dalam menit. Nah, feeding di dalam milimeter per menit itu diatur oleh kode gerakan lagi tuh. Kalau di dalam milimeter per menit, pengaturannya itu di dalam G98. Ya. Artinya apa itu G98? Dia mengatur feedingnya dalam satuan milimeter per menit. Oke? Bisa dimengerti kira-kira? Di dalam milimeter per menit. Tapi yang kedua, feeding itu dalam satuan milimeter per apa? Milimeter per putaran. Itu sudah kita praktekkan yang lalu ya. Sudah ya? Ingat? Milimeter per putaran. Ya. Kalau kamu pakai mesin bubut manual, itu juga ada tuh. Tapi biasanya di manual itu di dalam milimeter per putaran saja. Tidak bisa dia di dalam milimeter per menit. Tergantung dari tabelnya itu ya. Kan diterangkan. Kalau kamu ingin berapa kencangnya itu kamu kan atur giginya. Ada yang 0,01, 0,05 gitu kan. 0,02. Macam-macam kalau di. Kalau di sini juga sama. Milimeter per putaran. Itu diatur di dalam perintah G, nama G-nya G99. Ya, G99 feeding di dalam milimeter per. Nah. Oke, bisa ya? Milimeter per putaran. G99. Ya, oke. Itu feeding. Ada G98, ada G99. Nanti kita lihat di contohnya. Ada dua. Nah, kemudian itu kalau G1 yang pakai feeding ya. G2 juga pakai feeding, dia juga menganut yang ini. Oke, G98 atau G99. Oke. Nah, kemudian G2 ini karena terlupa tadi ya. G2 ada X, ada Z, ada feeding. Feedingnya juga sama, ada G98 atau G99 ya. Kemudian R itu apa itu? Karena dia melingkar, gerakannya melingkar, ya lingkarnya itu berapa? Itulah ya R. Nah, sebetulnya lingkar itu juga ada dua. Nah, ini ada dua lagi nih. Ini juga ada dua. Ini ada dua. Yang pertama R, ya, yang pertama R, artinya apa itu R? R itu adalah garis singgungnya, titik singgungnya itu, titik singgung lingkarannya berradius. Itu yang kita cari. Titik singgung. Biasanya kita pakai R5, R7, berarti radiusnya itu di 5. Radiusnya, artinya singgung ininya. Ya, oke, itu 5. Jelas ya? Ada R atau disebut dengan garis singgung. Kemudian yang kedua ada namanya I dan ada K. Kalau ini R ya, I dan ada K. Pernah dengar istilah I dan K? Pernah ya? Pernah. Di mana kamu dengar? Oh yang itu ya. Oke, I dan K. Nah, I dan K itu sebetulnya gini. Kalau saya gambarkan ini titik pusat, ini lingkaran. Kalau R itu kan ini ya. Ya.
Ya, atau saya gambarkan inilah misalnya. Kalau dari singgung itu kan yang ininya dan itu ya. Berapa R-nya? Radiusnya dari sini berapa radiusnya? Berapa R-nya? Itu ya. Nah, tapi kalau ika itu kita membacanya bukan dari titik ini ke sini. Tidak. Bukan artinya bukan radiusnya ini. Tapi kita membacanya dari misalkan ini dari sini dari 1 ke 2. Dari 1 ke 2 seperti ini ya. Dari 1 ke 2 itu kan jelas kalau koordinat jelas yang ini yang kita tuju ya. XZ-nya berapa nih? Ya kan? Nah, begitu juga dengan yang ini. Yang kedua XZ-nya pasti yang dituju kan. Nah, R-nya itu adalah radius ini. Radiusnya berapa? Kalau R. Kalau IK tidak. Kita membaca melingkar itu dari titik pusat. Kalau I artinya I itu mewakili X dari titik pusat. Nah, maksudnya gini. Harga X dari titik pusat. Yang kita baca I dan K itu sebetulnya adalah dari, kalau ini satu ini disebut dengan upline ya. Startnya ya, start dia bergerak ya. Ya kan? Ini start. Kalau dua ini apa nih? N-nya. Tujuannya. Ya, dia bergerak dari 1 ke 2. N-nya. Nah, sementara titik pusat ini adalah centernya. Kalau ini start point, ini center point, ini end point. Ya. Nah, yang kita baca sebetulnya di I dan K itu adalah kalau yang kita baca I dan K itu adalah jarak dari start ke center. Dari start ke center. Ya. Kalau I dari start ke center harga X-nya berapa? Misalnya, kalau saya ingin bergerak di sini ya, dari start ke center itu kalau I-nya dapat nggak? Berapa nilainya? Kalau ini misalkan R5 ya, kalau ini 5 nilainya. Kira-kira berapa itu? Yang I-nya. Harga X. Harga X-nya berapa ini kalau ke sini? 5. X. Kalau Iko ke Siko? Kira-kira 0. Nol dia. Kan nggak ada dia bergerak ke sini kan? Itu dia. Jadi 0 ya. Itu yang I. Jadi harga dari start ke center yang kita lihat itu X-nya. Bisa dipahami? Yang kita lihat itu harga X-nya. X-nya itu kan yang naik ya. Makanya tadi nilainya adalah 0. Bisa dipahami? Nah, sementara yang K itu sama jarak dari start ke center seharga Z-nya. Nah, kalau seharga Z-nya berapa nih? Jelas ada ini pasti 5. Ya kan? Jadi I-nya 0, K-nya 5. Nah, seperti itu kira-kira. Bisa dipahami, nanti kita lihat di contohnya. Nah, I dan K. Hanya seperti itu. Kalau misalkan bentuk lain misalnya seperti apa ya gambar yang lain? Gini, berarti I-nya juga sama. I-nya 0, K-nya 2. Atau saya balik nih. Saya ingin dari sini ke sini. Dari yang merah ya, dari sini ke sini. Ini centernya. Dari sini ke sini. Jelas X dan Z-nya ini kan? Kemudian I-nya berapa tuh? Bawah. Nah, itu dia. I-nya karena ini ke center. Start ke center. Nah. Iya kan? Kalau K-nya? Justru sebaliknya. K-nya malah jadi 0. Bisa paham kira-kira? Jadi kuncinya apa? Kuncinya yang kita lihat adalah
start to center. Start to center. Ya, yang kita baca itu adalah start to center. Dari start ke center itu berapa? Dibaca secara inkremental. Ingat nggak inkremental itu apa? Nolnya itu berbeda-beda. Ah, yang terakhir itu dari sini nol. Oke? Nanti kita lebih jelaskan di contoh. Ya, kalau masih kurang kita jelaskan. Ada yang mau nanya nih? Ada yang mau nanya nih? I dan K itu. Bisa kamu simpulkan kira-kira I dan K itu? Kalau I itu apa? Kita membaca melingkar itu dari start point ke center point. Kalau I itu berharga X, X-nya yang kita lihat. Kalau K, Z-nya yang kita lihat. Kalau dia dari start ke center itu, ada nggak kira-kira harga K-nya ini? Kalau di sini kan nggak ada, hanya harga X saja, bukan begini kan? Berarti nol dia. Seperti itu saja. Gampang kan? Gampang, harusnya gampang. Bisa ada yang mesti ditanyakan? Silakan. Yang mau ditanyakan. Di I dan K. Ada yang mau ditanyakan? Jadi bebas kita center start to center atau radius. Nah, itu start to center atau radius, itu saja. Ya, start to center atau kita pilih yang radius atau start to center. Start to center atau radius. Oke? Nggak ada pertanyaan? Oke, nggak ada. Kita lanjut. Hapus ya. Oke. Terus, aduh, ini lupa saya. Oh, ada. Oke. Dua ya, ada feeding kita pelajari awal. Kemudian ada melingkar radius start to center. Oke. Nah, selanjutnya G3 sama. G3 ini sama, gerakan penyayatan melingkar berlawanan jarum. Sama. G3 X berapa, feeding berapa, R atau IK-nya berapa. Oke? Ada pertanyaan dulu sebelum kita lanjut? Pak, Oke. misalnya R itu mediasinya DR tuh. R itu R berapa? Iya, Kan itu aja. R5, R3, R2, kan itu yang biasa kita gunakan. Kalau I sama K, Kalau IK itu yang tadi. iya. Misalnya berarti limo itu udah masuk. Nah, misalnya yang tadi, yang gambarnya seperti ini tadi kan? Iya, Pak. Nah, misalkan ini, tapi syaratnya kita harus tahu titik ininya. Ya, R itu misalkan ini dari sini ke sini, ya kan? Yang kita baca itu hanya ini, dari start ke center. Tujuannya nggak usah kita baca, karena tujuan itu sudah ada di sini. Dari start ke center. I-nya berapa nih kalau dari start ke center? Dari start ke center, harga I itu adalah X. Nah, misalkan ini 7. Misalkan ya. Berarti I-nya adalah 7. K-nya berapa nih? Dari start ke center, ada harga K-nya? 0. Itu aja. Kalau tadi misalkan R-nya R7, misalkan seperti itu. Kalau K seperti itu. Oke, ini pemahaman dasar dulu. Nah, yang jelas sudah paham kamu apa yang I, apa yang K. Kita bacanya itu yang paling harus kamu ingat itu prinsipnya. Prinsipnya apa? Kita membaca melingkar itu dari start point ke center point, bukan ke end point. Kita membacanya dari start ke center. Center. Ya? Oke. Oke.